Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Rahman dengan NIM 230602182. Ingin mempresentasikan mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis dengan judul Mengelola SDM dan Hubungan Tenaga Kerja. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada dasarnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana, sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Dasar-dasar SDM. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi adalah permintaan untuk karyawan baru biasanya dimulai ketika pekerjaan baru dibuat atau pekerjaan yang sudah ada dibuka. Manajer langsung kemudian mengirimkan deskripsi pekerjaan ke HR dan HR mulai merekrut kandidat. Dalam proses ini, HR dapat menggunakan instrumen seleksi yang berbeda untuk menemukan orang terbaik untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ini termasuk wawancara, penilaian berbeda, pemeriksaan referensi, dan lainnya metode rekrutmen. Yang kedua, manajemen kinerja. Biasanya, karyawan memiliki serangkaian tanggung jawab tertentu yang perlu mereka jaga. Manajemen kinerja adalah struktur yang memungkinkan karyawan mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Yang ketiga, pembelajaran dan pengembangan. Orang-orang adalah produk dari pengalaman hidup, negara, dan era tempat mereka tumbuh, dan berbagai pengaruh budaya. Dalam SDM, pembelajaran dan pengembangan memastikan bahwa karyawan beradaptasi dengan perubahan dalam proses, teknologi, dan perubahan sosial atau hukum. Individu tiba di perusahaan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berbeda yang didapat dari perusahaan sebelumnya. Yang keempat, perencanaan suksesi adalah proses perencanaan berkelanjutan jika karyawan kunci meninggalkan perusahaan. Jika misalnya seorang manajer senior yang penting berhenti dari pekerjaannya, menyiapkan penggantinya akan menjamin kelangsungan dan dapat menghemat uang perusahaan sehingga signifikan. Kemudian yang kelima, ada kompensasi dan tunjangan. Kompensasi yang adil adalah kunci dalam memotivasi dan mempertahankan karyawan. Salah satu dasar dari manajemen sumber daya manusia tentang pengajian adalah memastikan pemerataan dan kewajaran. Membuat tawaran gaji yang tepat adalah bagian penting untuk menarik bakat terbaik. Ini harus diimbangi dengan anggaran dan margin keuntungan perusahaan. Yang keenam, ada sistem informasi sumber daya manusia, yaitu sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS, mendukung semua landasan yang telah dibahas di atas. Misalnya, untuk rekrutmen dan seleksi, profesional HR sering menggunakan sistem pelacakan pelamar atau ATS untuk melacak pelamar dan perekrutan. Yang ketujuh, data dan analitik SDM, yaitu sistem informasi sumber daya manusia yang baru saja kita diskusikan. Pada dasarnya adalah sistem entry data. Data dalam sistem ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Pelaporan ini berfokus pada keadaan organisasi saat ini dan masa lalu. Dengan menggunakan analitik HR, HR juga dapat membuat prediksi. Yang B, penyusunan staf dalam organisasi. Adalah penting untuk menggunakan sebuah organisasi yang baik, tetapi sama juga pentingnya untuk menempatkan orang-orang yang tepat dalam berbagai pekerjaan. Kualitas para pegawailah yang bisa membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi. Adapun langkah-langkah dalam proses
Staffing. Yang pertama ada perencanaan SDM, yang kedua ada recruitment, yang ketiga ada seleksi, yang keempat pengenalan dan organisasi, yang kelima latihan dan pengembangan, yang keenam penilaian pelaksanaan kerja, yang ketujuh pemberian jasa dan penghargaan, yang kedelapan perencanaan dan pengembangan karir. C. Mengembangkan angkatan kerja. Mengembangkan kapabilitas karyawan penting untuk mendapatkan value ekonomis yang lebih tinggi dari sumber SDM. SDM sangat berbeda dengan aset perusahaan yang lain karena manfaat atau value ekonomisnya bisa terus meningkat seiring waktu. Maka dari itu, Anda bisa terus meningkatkan produktivitas perusahaan melalui program pengembangan karyawan. Manfaat pengembangan karyawan. Yang pertama ada mempersiapkan karyawan untuk mengembang tanggung jawab yang lebih besar. Yang kedua, membantu karyawan untuk mengkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan profit yang dihasilkan perusahaan. Yang keempat, menetapkan ekspektasi kinerja karyawan seiring dengan perkembangan teknologi. Yang kelima, memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja. Yang keenam, mengembangkan karyawan yang berpotensi menjadi pemimpin hebat. Yang D. Kompensasi dan tunjangan. Faktor utama dalam mempertahankan pekerja terampil adalah sistem kompensasi, yaitu penetapan imbalan yang diberikan organisasi kepada individu sebagai balas jasa atas kesediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas dalam organisasi. Yang pertama ada upah dan gaji. Adalah jumlah uang yang dibayarkan pada karyawan untuk tenaga mereka. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan berdasar jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Sedangkan gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Kemudian ada program intensif, yaitu program kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Beberapa program tersedia khusus untuk beberapa posisi, sementara program yang lain didistribusikan ke seluruh perusahaan. Kemudian ada insentif individu. Bentuk insentif individu biasanya berupa bonus, yaitu insentif kinerja individu dalam bentuk pembayaran khusus yang melebihi gaji karyawan. Biasanya karyawan menerima bonus bila mereka menjual jumlah barang tertentu atau menghasilkan jumlah uang tersebut dari hasil penjualan selama tahun itu. Karyawan yang tidak mencapai hasil itu tidak mendapatkan bonus. Program tunjangan adalah kompensasi selain upah dan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Kebanyakan perusahaan dituntut oleh undang-undang untuk memberikan jaminan sosial berupa tunjangan pensiun dan asuransi kompensasi pekerja, yaitu asuransi yang secara hukum dituntut untuk mengkompensasi pekerja yang mendapat kecelakaan di tenaga kerja. Yang E. Konteks hukum dalam SDM. Beberapa konteks hukum dalam sumber daya manusia antara lain. Yang pertama, kesetaraan kesempatan kerja bermakna bahwa penempatan tenaga kerja tidak boleh dilakukan dengan diskriminasi. Yang kedua, keamanan dan kesehatan karyawan. Di Indonesia, hak-hak sosial karyawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 1992, yaitu dengan dijalankannya kebijakan jaminan sosial tenaga kerja atau JAM-SOSTEK. Yang ketiga ada pelecehan seksual. Dapat terdiri dari dua bentuk, yaitu quid pro quo harassment, bentuk pelecehan seksual yang menawarkan tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai ganti atas tindakan seksual seseorang. Dan ada juga hostile work environment, yaitu bentuk pelecehan seksual dengan menciptakan lingkungan kerja yang tidak mengenakan bagi karyawan tertentu.
Diskriminasi khusus, misal bagi karyawan yang ternyata menginap AIDS ataupun memiliki cacat tertentu untuk jenis-jenis pekerjaan yang memang tidak memerlukan persyaratan khusus menjalankannya, maka bentuk diskriminasi semacam ini tidak diperbolehkan. Yang kelima, employment at will, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan maupun karyawan mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri hubungan pekerjaan. F. Tantangan di lingkungan kerja yang selalu berubah. Banyak hal yang terjadi di dunia kerja, mau dari kerjaan yang menyenangkan sampai hal-hal yang mungkin membuatmu merasa kesulitan. Adapun tantangan yang sering terjadi di dunia kerja, yang pertama ada masalah komunikasi dan relasi. Dalam hidup, kita membutuhkan komunikasi yang baik dengan orang lain, termasuk dalam dunia kerja. Sayangnya, kurang komunikasi merupakan salah satu permasalahan yang umum dijumpai di tempat kerja. Jika menjumpai permasalahan komunikasi di tempat kerja, kamu bisa coba membuka ruang diskusi untuk saling bertukar opini dan memberi feedback satu sama lain. Kemudian ada masalah dengan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang mendukung secara fisik dan emosional sangat berpengaruh terhadap keputusan kerja dan motivasi karyawan. Perasaan tidak nyaman di tempat kerja dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pegawai yang akhirnya dapat mempengaruhi performa dan kualitas kerja. Motivasi yang rendah. Hampir semua orang yang bekerja pernah kehilangan motivasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Penyebabnya beragam, bisa karena rasa bosan, karena tugas yang monoton atau kurangnya apresiasi dari atasan. Kekhawatiran terkait teknologi dan inovasi. Tempat kerja yang ideal umumnya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memberikan pelatihan kepada para pekerjanya untuk menyesuaikan diri dengan teknologi terbaru. Jika perusahaan tidak mengikuti perkembangan teknologi terbaru, dapat timbul kecemasan dalam diri karyawan karena tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Khawatir akan perkembangan karier. Setiap orang pasti memiliki target dan karier. Tak peduli seberapa menyenangkannya suatu pekerjaan, jika seseorang tidak merasakan adanya perkembangan, ini mungkin akan mempertimbangkan ulang pekerjaan tersebut. Ada sulit work-life balance. Di tengah budaya kerja yang serba cepat, terkadang sulit bagi karyawan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan di luar kerja. Problem dalam mengatur work-life balance dapat menimbulkan tekanan dan stres bagi karyawan. Terima kasih. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Saya tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.